Assalamualaikum. Hai, kembali lagi dengan aku, teman kamu yang akan berbagi rasa juga kisah untuk menemani pasang surutnya kehidupan ini. Pada episode ketujuh ini, aku ingin berbagi kisahku saat pertama kali datang ke psikiater. Sebelum pergi ke psikiater, banyak peristiwa terjadi. Dulu aku dikenal sebagai gadis yang sangat ekstrovert. Banyak berbicara, suka bergaul, dan terbuka dengan teman-teman. Tapi saat itu banyak hal yang berubah dari diriku. Yang biasanya makan siang bareng teman-teman, tapi jadi sendirian. Tak lagi duduk di depan saat kelas dimulai. Justru memilih kursi paling belakang yang sebelumnya sangat kuhindari. Kemudian mulailah menutup diri. Aku tak sadar bahwa ada yang salah dengan diriku hingga ada satu teman yang bertanya, "Kenapa sekarang kamu suka melamun? Sholat pun sering sujud syahwi." Aku kesulitan untuk fokus. Ingatanku melemah, sering sakit perut dan kepala saat sore, hampir setiap hari. Lalu aku pun pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisiku. Dokter bilang, asam lambungku naik. Padahal aku sangat menjaga pola makanku. Aku makan dengan teratur dan menghindari makanan-makanan yang beresiko mengakibatkan sakit perut. Setelah berobat pun, sakit perut dan kepala masih berlanjut. Anehnya, hal ini terjadi setiap sore hari. Dan semua hal tadi sangat mengganggu keseharianku. Akademiku pun menjadi sangat buruk saat itu. Ada temanku yang mengatakan, saat di sekolah dulu kamu sering mengajari teman-temanmu. Kok sekarang kamu jadi seperti ini sih?" Aku hanya membalas dengan senyuman sambil bercanda. Itu kan dulu. Semakin mencari tahu penyebabnya, semakin bingung yang kurasa. Aku pikir mungkin burnout karena terlalu lelah dan akan kembali seperti semula setelah beristirahat. Sayangnya tak semudah itu, kawan. Kondisiku semakin memburuk di bulan-bulan akhir 2020. Puncaknya bulan November, selama 1 minggu, aku mengalami perubahan perilaku yang drastis. Tidak ikut kelas, tidak ikut kegiatan pondok pesantren, hanya tertidur di pojok kamar, dan jika terbangun pasti menangis tanpa alasan. Hingga setiap jam 11 atau 12 malam, aku pergi ke lantai 3, tempat jemuran yang cukup gelap. Bisa dikatakan gelap sekali karena tidak ada penerangan. Kenapa aku pergi ke jemuran? Hanya untuk menangis. Aku hanya merasa di sanalah tempatku yang aman untuk menangis dan tidak mengganggu orang lain. Aku tidak memilih untuk menangis di kamar mandi karena saat itu aku memiliki halusinasi di mana di saat aku di kamar mandi halusinasi itu datang. Jadi aku menghindarinya. Teman-temanku bingung dengan apa yang terjadi padaku. Beberapa dari mereka pun berasumsi bahwa aku kerasukan jin. Padahal kesadaranku tak berkurang sedikit pun. Lucunya, saat aku berada di jemuran tengah malam, teman-teman kamarku mengikuti dan mengintip di belakangku, di balik pintu, seakan memperhatikan dan mengawasiku. Aku tersadar dan saat aku menoleh, mereka langsung bubar, pura-pura jalan atau mengobrol dengan yang lain. Mereka kira aku tak menyadarinya.
Selama 1 minggu itu, aku tidak berbicara kepada siapapun. Sehingga teman-teman di sekitar semakin bingung dan takut untuk bertanya kepadaku karena aku hanya memberikan tatapan kosong. Keadaan semakin parah ketika aku mulai self-harm dan memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup. Di saat krisisku, ada teman yang tak bosan mengirimiku pesan untuk tetap bertahan dan tidak self-diagnose. Awalnya dia hanya sering menanyakan kabar dan sedikit demi sedikit, aku mulai terbuka dengan kondisiku. Aku tahu kalau di puskesmas ada psikolog dan ditanggung BPJS pun dari dia. Aku takut dan masih ragu untuk pergi konsultasi karena aku pikir masalahku tak seberat orang lain. Karena saat itu aku pikir hanya kelelahan dan mengakibatkan semuanya berantakan. Tapi di sisi lain aku sudah tak tahan. Meski ingin mengakhiri hidup, aku juga masih ingin hidup, walaupun hanya 1%. Saat itu, akhirnya aku putuskan langkah ke fasilitas kesehatan pertama untuk bertemu dengan dokter umum. Kebetulan tempatnya tak jauh dari pondok pesantren, sehingga aku berjalan kaki sendirian. Kurang lebih berjalan kaki memakan waktu 15 menit lah ya. Sampai di sana aku hanya menangis dan mengatakan ingin mati, tapi tak ingin mati. Aneh memang. Dokter pun menenangkanku sembari melayangkan beberapa pertanyaan. Aku kembali menangis terseduh-seduh sambil menjawab pertanyaan tadi. Untungnya saat itu aku pakai masker, jadi tak terlihat ingusku yang sudah berantakan kemana-mana. Tapi dokter pun tetap menawarkan tisu kepadaku. Kemudian dokter memberikan rujukan ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan psikiater. Dengan syarat harus ada yang menemani. Karena mungkin saat itu dokter melihat kondisiku yang masih labil. Aku hanya mengangguk karena sebenarnya aku bingung dengan siapa aku harus pergi ke rumah sakit. Tapi agak lebih cepat sajalah, aku hanya mengangguk. Sebenarnya aku meminta dirujuk ke psikolog, tapi di sistem BPJS-nya belum ada di sekitar itu. Aku pun pulang. Di tengah jalan aku mulai menangis hingga tak kuat berjalan. Aku jongkok di pinggir jalan sambil memberanikan diri mengirim pesan untuk meminta bantuan ketua kamar. Awalnya aku ragu, ternyata dia datang mengendarai motor. Aku pun bercerita sedikit tentang kondisiku dan dia pun bertanya, "Dengan siapa nanti kamu akan pergi ke rumah sakit?" Aku jawab, "Belum tahu." Dia pun menawarkan diri. Ternyata, jika kita berani meminta tolong atau meminta bantuan, orang lain pun akan dengan tulus membantu kita. Sejak saat itu, aku tak takut lagi untuk meminta bantuan pada orang lain. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah sakit bersama ketua kamar. Di ruang konsultasi, aku sangat takut apalagi psikiaternya laki-laki. Setelah mendengar suaranya, rasa takut itu hilang. Psikiater itu sangat ramah dan lembut. Aku bisa menatap psikiater dan menjawab pertanyaan mengenai kondisi dan perasaan yang sedang aku alami. Anehnya saat itu aku sangat tenang, berbeda dari kondisiku saat pertama kali datang ke dokter umum. Di tengah sesi, tiba waktunya bercerita tentang masa lalu. Cukup sulit bagiku untuk menceritakannya. Seakan membuka luka lama. Entah apa yang dikatakan psikiater itu kepadaku, karena tanpa kusadari aku mulai bercerita, tapi sembari menengok ke samping. Dari sesi pertama ini, aku mendapatkan pencerahan bahwa ada masa lalu yang belum selesai dengan diriku. Yang selama ini tertimbun dengan masalah-masalah lainnya
ditambah trauma yang menjadi bom waktu. Di akhir sesi, aku mendapatkan diagnosa depresi berat dengan gejala psikotik. Saat mendapatkan diagnosa itu aku hanya, apa? Serius? Tak menyangka, ternyata aku terkena depresi berat. Entah apa yang harus aku katakan kepada keluargaku tentang masalah ini. Dan bagaimana pandangan para tetangga jika tahu bahwa aku terkena depresi. Karena ketakutan itu, aku menjalani pengobatan selama 1 bulan tanpa sepengetahuan kedua orang tuaku. Sampai saat ini, aku masih berobat ke psikiater untuk pemulihanku. Dan alhamdulillah kondisiku membaik. Halusinasiku sudah hilang. Aku pun bisa berkegiatan, bertemu teman, melakukan hal yang kusuka. Seperti melukis, menulis, jogging di pagi hari, membuat podcast seperti saat ini, bekerja, dan yang lainnya. Pergi ke psikiater bukanlah keputusan yang mudah dan banyak pertimbangannya. Tapi menurutku itu merupakan salah satu langkah yang berani dalam hidup. Ketika membutuhkan pertolongan, maka jangan hanya diam di tempat tanpa berusaha dan berdoa. Jemput pertolongan itu sebelum terlambat. Jangan menunggu infeksi parah dahulu baru lukamu diobati. Karena penanganannya tak semudah sebelum luka terinfeksi parah. Ingat ya, setiap jiwa di muka bumi ini berharga termasuk kamu. Baiklah, sudah dulu ya. Tetap bertahan di tengah gempuran kehidupan yang tak mudah dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay alive.